Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa semua. Sekarang berada dalam situasi yang kritis lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Karena kita sekarang satu dunia mengalami pandemi corona seperti yang sudah tahu. Dan ada informasi juga bahwa imunitas dalam tubuh kita ini sekarang itu benar-benar harus kita perhatikan. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan pakar psikoterapi ya. Beliau adalah seorang psikoterapi yang nanti kita minta penjelasannya. Sebetulnya apa kaitannya antara imunitas, kecemasan, dan juga corona? Seperti apa ya nanti biar itu menjadi pengetahuan bagaimana kawan-kawan semua bisa benar-benar meningkatkan imunitasnya seperti apa. Baik, langsung saja, Bi. Nah, hubungannya apa sih antara imunitas dan corona dari sisi psikologi ya, lebih tepatnya gimana, tolong jelaskan. Oke, baik. Dalam otak kita ini kan terdiri dari beberapa jutaan saraf, Iya. atau biasa dikenal dengan yang disebut dengan neuron. Nah, neuron ini itu selalu dalam tanda kutip ingin berkomunikasi dengan eksternal kita. Contoh misalkan ya, saat ini yang sedang terjadi adalah berkenaan dengan virus corona. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, justru yang kena itu kebanyakan yang usia-usia di atas 10 tahun ke atas. Karena apa? Karena memang tingkat stres yang 10 tahun ke atas itu sudah mulai signifikan, berbeda dengan anak-anak, kan? Dan tingkat stres tentu sangat berpengaruh terhadap ketahanan fisik kita. Makanya kalau kita ingin benar-benar imun kita lebih kuat dan lebih tahan lagi, maka kita teorinya harus berpikir dengan perasaan positif. Itu. Jadi di sini sudah jelas bahwa orang-orang yang dia lebih banyak memunculkan hormon endorfin, justru kekuatan imun tubuhnya lebih kuat. Itu yang terjadi. Nah, dengan adanya CD audioterapi ini, maka diharapkan kita bisa membooster atau bahkan memancing dalam tanda kutip hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini. Contohnya hormon endorfin, ya kan? Di sana di terapi telapak tangan untuk membooster imun psikis atau fisik kita, manfaatnya adalah pertama, untuk bukan hanya sekedar menjaga imun fisik dan imun psikis kita. Yang kedua, juga untuk meningkatkan kekuatan fisik dan psikis kita. Yang ketiga, nah ya, ini yang paling penting lagi adalah bagaimana caranya ketika kapanpun dari manapun kita dalam tanda kutip terlindungi oleh hal-hal positif yang itu munculnya dalam diri kita. Tapi tentunya tetap pemahaman secara medis ataupun paramedis punya harus dilakukan. Ya, pencegahan misalkan kita harus mengadakan yang namanya menjaga jarak atau distancing sosial seperti itu, kemudian menggunakan masker dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Nah, tips sedikit buat masyarakat menyikapi mungkin tak kelihatan lah teman-teman juga banyak yang merasa stres atau depresi karena ya takut tertular dan juga harus diam di rumah. Itu harus gimana menyikapinya? Oke. Yang pertama, selama ini kita lebih banyak terpancing dengan informasi yang kurang valid atau biasa disebut dengan hoax, ya kan? Semakin kita banyak dalam tanda kutip bersentuhan dengan informasi negatif, maka kemungkinan imun psikis kita juga akan semakin lemah. Terus bagaimana? Apakah kita harus tidak pedulikan itu semua? Tetap, akan tapi carilah informasi yang memang bersumber dari pihak yang punya kompeten, misalkan dari pemerintah atau misalkan dari pihak kesehatan, seperti itu. Jadi sebisa mungkin hindarkan membaca, mendengar, apalagi menyebarkan informasi-informasi yang kita tidak tahu jelas informasinya atau sumber informasinya dari mana. Gitu.
Oke, ya seperti itu ya. Terima kasih pada Abi atas informasinya dan ilmunya. Semoga bermanfaat dan memang kalau dirasa ini banyak manfaatnya silahkan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.